Kita ke informasi selanjutnya, Ustaz. Ini seorang ibu rumah tangga di Gorontalo mengamuk saat mengetahui suaminya sedang bersama dengan wanita lain. Sang suami bahkan nekat menabrak motor istrinya saat akan dihadang. Tak kuat menahan amarah, wanita berjilbab ini terus memukuli sebuah mobil di tengah jalan Ahmad Najmuddin, Gorontalo. Perempuan ini emosi saat memergoki suaminya berada di dalam mobil dengan wanita yang diduga selingkuhannya. Kejadian bermula saat SU yang sedang pergi membeli makanan berpapasan dengan mobil suaminya di jalan. Saat tertangkap basah berselingkuh, sang suami sempat menabrak motor istrinya yang akan menghadang. Kami sedang melaksanakan penyelidikan dua perkara ini dan nanti kami lihat faktornya seperti apa, kemudian kami akan sampaikan perkembangan penyidikannya. Dalam kasus ini polisi tak hanya menerima laporan kasus istri ditabrak suami, tapi ternyata sang suami juga melaporkan istrinya dalam kasus perusakan mobil. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Astagfirullahaladzim, kita doakan bersama semoga permasalahannya segera terselesaikan dengan kekeluargaan ya, amin ya robbal alamin. Ustaz, saat mengetahui pasangan kita ini diduga berselingkuh gitu ya, mungkin seperti dunia ini terasa hancur, apalagi jika merasa sudah selalu berusaha nih menjadi istri yang baik. Lantas sebaiknya seperti apa sikap kita sebagai seorang muslim jika dihadapkan dengan masalah seperti itu, Ustaz? Ya, ini memprihatinkan ya. Jadi artinya memang tentu perlu tabayun, pertama klarifikasi apakah betul atau tidak ya. Nah, hanya tetap seorang istri atau seorang suami harus menjaga kehormatan ya istri atau suaminya dengan tidak berdua-duaan dengan yang lain gitu ya. Karena itu kan izzah ya, itu kehormatan gitu. Dia harus menjaga kehormatan dengan menjaga. Nah kemudian jika seandainya betul itu ternyata perselingkuhan, ya istri bisa mengajukan cerai khulu ya, mengajukan talak gitu, meminta diceraikan. Ya jadi intinya, tapi lakukanlah dengan cara yang baik. Ya lakukan dengan cara yang baik karena kesabaran ya itu adalah kunci dari segalanya. Ya innallaha ma'as-sabirin. Nah, jadi istighfar, perbanyak istighfar, kemudian meminta klarifikasi penjelasan dari suami, dan jika memang tidak bisa diterima, ya mintalah cerai, gitu ya. Jadi artinya segala sesuatunya harus diselesaikan dengan kepala dingin ya, jangan sampai seperti itu jadi terjadi rusuh ya, dan akhirnya tidak ada titik temu ya. Tidak ada titik temu, dan inilah yang kemudian menjadi rumit nanti. Yang perlu diketahui begini, ya suami itu ada dua dosa yang Allah tidak tunggu sampai di akhirat kelak. Apa itu? Al-baghyu, kata Rasulullah SAW. Apa itu al-baghyu? Pertama adalah durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah mendolimi istrinya. Nah, jadi bagi suami-suami yang zalim terhadap istrinya, dia termasuk al-baghyu tadi. Dan na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga cepat bertobat dan menggugurkan dosa-dosanya. Seperti itu, Bro. Nah, kalau kasusnya Ustadz ada seorang suami ini ternyata memang berselingkuh benar adanya, dan ternyata bahkan mereka sudah menikah siri, apakah pernikahan mereka sah? Karena kan nggak ada izin dari istri pertamanya ya Ustadz ya? Ya, agak panjang ini ya. Jadi begini ya. Persoalan ibu-ibu Ustadz. Izin itu memang tidak perlu. Tidak ada fikih yang mengharuskan suami itu meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, itu tidak ada gitu ya secara fikih gitu. Nah tetapi tentu halnya bagaimana keluarga baiti jannati ya, keluarga rumahku surgaku, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dia akan selalu terbuka, dia akan selalu saling menjaga hati, dia akan selalu memberikan kasih sayang gitu ya. Jadi intinya kasih sayang itu akan muncul keterbukaan, kejujuran gitu ya. Dan jika seandainya ada keinginan dia untuk suami untuk menikah lagi, tentu dia kalau menjaga hati istrinya ya bisa
boleh jadi dia itu berdiskusi dengan istrinya, ya. Tidak sedikit orang-orang istri yang kemudian juga ikhlas, dan saya tidak tahu apakah ikhlas atau tidak, tetapi juga rela ya untuk kemudian dipoligami atau ta'adud, ya. Nah, itu cara-cara yang baik. Tetapi kalau misalnya tadi pertanyaannya sah atau tidak, siri yang seperti apa gitu ya. Nikah sir itu kan, sir itu rahasia yang tersembunyi gitu. Dan istilah ini muncul ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika nikah ini tidak diresepsikan, tapi dengan semua rukun-rukun itu dilakukan dengan baik, ada wali, ada semua, ya, itu sah gitu. Tapi kalau sir dalam arti menikah siri wanita itu tidak ada walinya, ya, tidak ada semua rukun-rukun itu tidak itulah yang kemudian tidak sah begitu. Tapi kalau pertanyaannya izin, memang tidak perlu izin, ya. Kalau kata kawan-kawan saya, ya yang perlu minta maaf katanya. Nauzubillah min dzalik. Waduh, nauzubillah min dzalik. Iya, benar-benar. Saya jadi bingung, Ustadz, mau komen apa? Karena ternyata menurut fikih justru tidak ada. Ya, tapi kan benar ya, kalau secara tadi yang Ustadz bilang bahwa harus ada keterbukaan kan Ustadz, karena kan biar bagaimanapun mereka masih dalam satu mahliga rumah tangga. Ya, semoga hal-hal yang seperti itu bisa di-clearkan ya di setiap rumah tangga masing-masing. Amin.